Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari sebagaimana biasanya. Nah, masih tentang matriks, kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Kemarin kan kita membahas tentang pengenalan matriks. Sekarang kita akan masuk ke subbab yang kedua tentang operasi pada matriks. Nah, operasi pada matriks ini kita akan membahas yang pertama tentang penjumlahan dan pengurangan matriks, yang kedua perkalian skalar, yang ketiga perkalian matriks, dan yang terakhir ada pemangkatan matriks persegi. Nah, langsung saja kita akan membahas pembahasan yang pertama tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Yang pertama, penjumlahan. Untuk dua matriks A dan B dengan ordo yang sama. Nah, jadi kalau di penjumlahan ini, misalnya kita mau menjumlahkan matriks A dan matriks B, maka ordonya itu harus sama. Dia diperoleh dengan menjumlahkan elemen-elemen seletak dari matriks A dan B. Begitu juga dengan pengurangan. Jadi penjumlahan dan pengurangan harus jika matriks A dan matriks B itu harus mempunyai ordo yang sama. Sebagai contoh, misalkan diberikan ini ada 4 matriks ya, ada A, B, C, D. Ada matriks A itu ada 1, 2, 5, 4, 6, 9. Yang matriks B ada 10, 12, 13, 15, 17, 21. Matriks C ini berordo 2 kali 2, ada 1, 2, 3, 1, dan matriks D negatif 4, 11, 7, dan negatif 8. Nah, pertanyaannya ada 6. Tentukan matriks berikut jika ada. Yang pertama ada A tambah B, kemudian A tambah C, C tambah D, D tambah C, A dikurang B, dan B dikurang A. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama tentang A, yang pertama A tambah B. Nah, jadi matriks A ini kan dia berordo barisnya ada 2 kali 3. Matriks B juga berordo 2 kali 3, barisnya 2, kolomnya 3. Nah, jadi ini sama-sama berordo 2 kali 3. Maka langsung saja dijumlahkan. Caranya gini, yang satu ini ditambah dengan seletak dengan 1. Yang seletak dengan 1 yang mana? Yang 10. Maka langsung aja 1 ditambah 10, kemudian nanti 2 ditambah dengan 12, 5 ditambah dengan 13. Itu untuk baris yang pertama. Baris yang kedua, 4 ditambah 15, kemudian 6 ditambah 17, kemudian 9 tambah 21. Nanti maka dapat hasilnya 11, 14, 18, 19, 23, 30. Untuk yang B, A tambah C. Perhatikan matriks A ini sama seperti berordo barisnya 2, kolomnya 3, berarti dia berordo 2 kali 3, sedangkan matriks C itu berordo 2 kali 2. Nah, maka ini tidak bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena tadi syarat penjumlahan itu harus ordonya sama. Nah, ini berarti tidak bisa diselesaikan. Lanjut aja kita yang ke C ditambah D. Nah, matriks C dan matriks D ini sama-sama berordo 2 kali 2, maka bisa dijumlahkan. Langsung aja berarti 1 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 3, 2 ditambah 11 hasilnya 13, 3 ditambah 7 hasilnya 10, 1 ditambah negatif 8 hasilnya negatif 7. Kita lanjut bagian D tambah C. Nah, kita lihat tadi kita sudah menjumlahkan C ditambah D. Apakah sama kalau misalkan dibalik D ditambah C? Negatif 4 tambah 1 negatif 3, 11 tambah 2 13, 7 tambah 3 10, negatif 8 tambah 1 negatif 7. Nah, ternyata C ditambah D itu sama dengan D ditambah C, hasilnya sama. Lanjut yang ke E, ini pengurangan ya, A dikurang B.
Sama seperti penjumlahan, langsung dikurangkan saja. 1 dikurang 10, negatif 9, 2 dikurang 12, negatif 10, 5 dikurang 13, negatif 8, 4 dikurang 15, negatif 11, 6 dikurang 17, juga negatif 11, kemudian 9 dikurang 21, negatif 12. Itu pengurangan. Selanjutnya ada B kurang A. Apakah sama hasilnya A dikurang B dengan B kurang A? Langsung dikurangkan saja. 10 kurang 1, 9, 12 dikurang 2, 10, 13 dikurang 5, 8, 15 dikurang 4, 11, 17 dikurang 6, 11, 21 dikurang 9, 12. Nah, ternyata A dikurang B itu berbeda dengan B dikurang A. Kita lanjut ke pembahasan kedua tentang perkalian skalar. Dalam konteks aljabar matriks, sebuah matriks A dapat saja dikalikan dengan suatu bilangan real. Nah, ini disebut dengan skalar. Hasil perkalian skalar, biasa skalar dinotasikan dengan huruf K terhadap matriks A. Nah, ini umum diberi notasi K kali A, berarti skalar dikali dengan matriks A, di mana setiap elemen dari matriks A dikali dengan skalar. Contohnya gini, misalkan kita ada sebuah matriks A, ada 2, 3, 5, 6. Ini berordo 2 kali 2. Dan ada skalarnya itu 2. Maka kalau misalkan kita mau mencari 2A atau 2 dikali matriks A, langsung dikalikan aja. 2 dikali 2. 2-nya ini kan terletak di baris pertama, kolom pertama, maka juga diletak di baris pertama, kolom pertama. 2 dikali 3 berarti 6, letaknya harus sama dengan yang perkalian 3-nya nih. Kemudian 2 kali 5 10, kemudian 2 kali 6 12. Contohnya gini, misalkan ada matriks A 1 0 2 3, kemudian ada matriks B 1 0 8 9. Nah, pertanyaannya hitunglah 3B dikurang 4A. Berarti kita cari dulu 3B kurang 4A. Nah, 3B berarti 3 dikali dengan matriks B dan dikurang 4 dikali dengan matriks A. Kita kalikan dulu. 3 kali 1 3, 3 kali 0 0, 3 kali 8 24, 3 kali 9 27. Begitu juga dengan 4A. 4 dikali 1 4, 4 kali 0 0, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12. Nah, setelah dikalikan baru langsung kita kurangkan. 3 dikurang 4 hasilnya negatif 1, 0 dikurang 0 hasilnya 0, 24 dikurang 8 hasilnya 16, 27 kurang 2 hasilnya 27 kurang 12 hasilnya 15. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, perkalian matriks. Ini lebih sulit dari penjumlahan dan pengurangan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, banyak kolom matriks A harus sama dengan banyak baris matriks B. Kalau tadi kan di penjumlahan matriks A dengan ordo matriks B itu harus sama. Tapi kalau di perkalian, banyak kolom matriks A, banyak kolom di matriks A itu harus sama dengan banyak baris di matriks B. Kemudian yang kedua, ordo matriks hasil kali AB adalah M kali P, dengan M adalah banyak baris matriks A dan P adalah banyak kolom matriks B. Yang ketiga, hasil perkalian AB adalah berurutan, yaitu A sebagai faktor kiri dan B sebagai faktor kanan. Daripada bingung, kita langsung masuk ke contoh soal. Diketahui matriks A-nya ini 1, 2, 3, 1, sedangkan matriks B-nya 2, 3, 5, 6. Nah, jadi yang ditanya itu tentukan A kali B. Nah, ingat saja kalau di perkalian itu, ingat aja baris dikali dengan kolom. Baris itu yang ini, 1, 2 ini baris, 3, 1 ini baris. Sedangkan kolomnya itu, ini 1, 3, ini kolom, dan 2, 1. Begitu juga yang matriks B. 2 dan 3 ini baris, 5 dan 6 ini juga baris. Kemudian 2 dan 5 ini kolom, dan 3 dan 6 ini juga kolom. Nah, ingat kalau perkalian baris dikali dengan kolom. Jadi gini, A kali B berarti matriks A dikali dengan matriks B.
baris, yang ini baris dikali dengan baris di matriks A dikali dengan kolom di matriks B. Jadi 1 dikali 2 tambah 2 dikali 5. Jadi 1 kali 2 tambah 2 kali 5. Hasilnya nanti 12. 1 kali 2 2. 2 tambah 5 2 kali 5 itu 10. Jadi 2 tambah 10 itu 12. Kemudian 1 dikali 3. Hasilnya 3 ditambah 2 dikali 6, hasilnya 12. Jadi 3 tambah 12 hasilnya 15. Kemudian baris kedua dikalikan dengan kolom pertama. 3 dikali 2 hasilnya 6. Kemudian 1 dikali 5 hasilnya 5. Jadi 6 tambah 5 hasilnya 11. Kemudian baris kedua dikalikan dengan kolom kedua. 3 dikali 3 9. Kemudian 1 dikali 6 6. Jadi 9 tambah 6 itu hasilnya 15. Nah, jadi hasil perkalian antara matriks A dengan matriks B itu adalah 12, 15, 11, 15. Nah, ini untuk ordo yang sama. Selanjutnya ada contoh soal. Matriks A ini berordo barisnya 2, kolomnya 3, berarti berordo 2 kali 3. Sedangkan matriks B itu berordo 3 kali 3. Nah, ini bisa bisa dikalikan. Langsung saja ingat perkalian baris kali kolom. 3 kali negatif 2 ditambah 2 kali 0 ditambah negatif ke 1 kali 1. Nah, kalau misalkan tidak bisa dijumlahkan langsung, kalian boleh perlahan-lahan cara mengerjakannya boleh dibuat seperti ini dulu. 3 dikali negatif 2 ditambah 2 kali 0 tambah negatif 1 kali 1. Boleh secara bertahap-tahap. Baru 3 kali 0, 2 kali 4, negatif 1 kali 1. Itu untuk baris yang kedua, baris yang pertama, kolom kedua. Selanjutnya juga 3 dikali negatif 5, 2 dikali 3, negatif 1 kali 2. Begitulah seterusnya. Maka nanti dapat hasilnya negatif 7, 7, negatif 11, kemudian negatif 6, 2, dan negatif 11. Inilah hasil perkalian antara matriks A dengan matriks B. Selanjutnya pembahasan yang terakhir tentang pemangkatan matriks persegi. Misalkan ada sebuah matriks A adalah matriks persegi n kali n. Maka apabila A pangkat 2 itu seperti biasa ya, A kuadrat itu sama dengan A dikali A. Kalau A pangkat 3 itu A kali A, atau bisa juga dengan A dikali A pangkat 2. Kalau A pangkat 4 itu A kali A pangkat 3. Begitulah seterusnya. Nah, sebagai contoh nih, diketahui ada matriks A itu 1, negatif 1, 2, negatif 1. Yang ditanya A pangkat 2, berarti A dikali 2, A dikali A. Langsung aja dikalikan seperti perkalian sebelumnya, baris kali kolom. 1 dikali 1, 1, negatif 1 dikali 2 itu negatif 2, maka 1 dikurang 2 hasilnya negatif 1. Baru 1 dikali negatif 1, negatif 1. Negatif 1 dikali negatif 1 itu positif 1, maka negatif 1 ditambah 1 hasilnya 0. Begitu juga seterusnya. Kemudian kalau A pangkat 3, maka yang A nya ini dikalikan dengan A pangkat 2. Hasil A pangkat 2 tadi yang ini. Maka nanti dapatnya negatif 1, 1, negatif 2, 1. Dan begitu seterusnya. Nah, contoh soal yang lain, jika diketahui X, matriks X itu ada 3, negatif 4, 1, negatif 1. Nah, tentukanlah X pangkat 2 dikurang 2X tambah I. Itu apa? I itu identitas. Nah, identitas sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Pertama kita cari dulu X pangkat 2, artinya X dikali X. Berarti 3 negatif 4, 1 negatif 1 dikali dengan 3 negatif 4, 1 dan negatif 1. Maka dengan perkalian baris kali kolom nanti akan mendapatkan hasilnya itu 5 negatif 8, 2 negatif 3. Setelah kita dapat X pangkat 2, maka kita masukkan yang X kuadrat kurang 2X ditambah I. Identitas berordo 2 kali 2 itu 1, 0, 0, 1. Ini dia ya.
Nah, masukkan X kuadratnya tadi yang ini, dikurang 2X, berarti 2 dikali X, ini perkalian skalar, ditambah identitas. Nah, kita kalikan dulu yang perkalian skalar ini. 2 kali 3, 6, 2 kali negatif 4, negatif 8, 2 kali 1, 2, 2 kali negatif 1, negatif 2. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan atau kurangkan sama seperti sebelumnya. 5 kurang 6 tambah 1, hasilnya 0. Negatif 8 kurang negatif 8 tambah 0, hasilnya 0. 2 dikurang 2, 0 tambah 0, hasilnya 0. Negatif 3 kurang negatif 2 tambah 1, nanti hasilnya 0. Maka apabila disuruh tentukan X kuadrat kurang 2X tambah I, hasilnya adalah 0, 0, 0, 0. Ini disebut matriks 0. Nah, mungkin sampai di situ saja pembahasan tentang operasi operasi hit matriks. Sekarang untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, silahkan kerjakan 2 soal berikut di buku latihan. Kemudian setelah itu difoto dan dikirim ke WA. Jadi tidak usah diupload ke e-learning, langsung aja dikirim ke WA ya. Mungkin itu saja pembahasan pada pertemuan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.